Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imran Permana di video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk SMA kelas 10 semester 2. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal. Oke, apa sih materi pembahasannya? Yaitu tahapan produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Yang kedua, kita akan membahas tentang perlengkapan K3, ya, proses produksinya. Lalu yang ketiga, kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Oke, kita lanjut saja. Proses produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Biasanya dilihat dari bahan baku, yang kedua teknik produksinya, dan yang terakhir adalah sumber daya manusianya. Apa sih tahapan produksi? Tahapan produksi ada 4 ya. Yang pertama pembahanan, yang kedua pembentukan, yang ketiga perakitan, dan yang terakhir adalah finishing. Baik, kita langsung masuk ke tahap yang pertama, yaitu pembahanan. Nah, dalam tahap pembahanan adalah tahapan yang dilakukan untuk mempersiapkan bahan baku agar siap produksi ya, agar siap diproduksi. Nah, bahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan sangat beragam. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Nah, seperti yang terlihat di gambar di samping, adalah salah satu bahan yang terbuat dari batok kelapa, di mana batok kelapa tersebut sudah dijemur atau dikeringkan, ya, di terik matahari sehingga tidak basah dan tidak lembab. Jadi tidak akan muncul mikroorganisme yang membuat batok kelapa tersebut mudah retak atau jamuran. Nah, dilihat hasilnya pun seperti yang pada digambar di sebelah kiri bawah. Baik, tahap kedua adalah tahap pembentukan. Nah, tahap pembentukan bahan baku bergantung pada jenis materialnya, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Material kertas dibentuk dengan cara dilipat, kayu, bambu, dan rotan lainnya dapat dibentuk dengan cara dipotong atau dipahat. Nah, pemotongan bahan dibuat sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Pembentukan besi dan rotan selain dengan pemotongan dapat juga dilakukan dengan teknik pembengkokan. Besi juga dapat dilakukan dengan teknik las. Nah, jadi sebelah kiri kita sudah kita lihat ada rotan, ada bambu, ada besi, dan semua dilakukan dengan proses pembentukan ya, baik itu dipahat, dipotong maupun dibengkokkan seperti besi dan rotan yang dibengkokkan juga. Baik, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap perakitan. Nah, tahap perakitan bahan baku dapat dilakukan setelah proses pemotongan, pemahatan, atau pembentukan bahan telah selesai dilakukan. Jadi, perakitan bahan baku dapat dilakukan dengan berbagai macam cara ya, sesuai dengan ide dari perancangan produksi tersebut. Nah, dalam proses perakitan kita dapat menggunakan bahan tambahan nih, seperti lem, tali, tambang, dan lain-lain ya guys. Jadi bisa menambah supaya kekuatan dari produk yang kita buat itu lebih kokoh ya, jadi lebih kuat, misalkan tidak mudah copot atau tidak mudah sobek ya. Oke, baik, kita langsung dalam tahap yang terakhir, yaitu tahap finishing. Nah, dalam tahap finishing dilakukan sebagai tahapan terakhir nih teman-teman, sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Nah, finishing dapat berupa penghalusan dan pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem-lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing juga dapat berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan nih, seperti yang ada di gambar, agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Ya, kita lihat seperti di gambar di samping sebelah kiri. Nah, di situ ada penyemprotan, ada pelapisan permukaan ya, di bambu atau di kayu juga kita bisa diamplas supaya lebih halus dan tidak kasar, dan tentunya akan terlihat lebih menarik ya sebelum dikemas nanti. Nah, dalam proses produksi tentunya juga kita harus melakukan K3 ya, atau keselamatan dan kesehatan kerja, agar tentunya produksi yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja bergantung pada bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan pada proses produksi.
Proses pembahanan dan pembentukan material solid seringkali menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Maka dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata dan masker tentunya. Nah, proses pembahanan dan finishing apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernapasan, pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker khusus ya yang bisa tahan dengan bahan-bahan kimia. Dan biasanya juga seperti gambar di samping ada pakaian-pakaian khusus saat melakukan proses produksi. Ini untuk skala-skala besar biasanya. Nah, bagi teman-teman yang akan melakukan proses produksi untuk skala kecil, cukup bisa menggunakan sarung tangan dan masker juga bisa. Ataupun dengan kacamata pelindung. Nah, setelah pembuatan kerajinan selesai ya, pembuatan kerajinan diakhiri dengan evaluasi terhadap produk kerajinan yang telah dibuat. Apakah produk tersebut dapat berfungsi dengan baik? Apakah sudah sesuai dengan ide, bayangan, dan harapan kita? Apabila belum, perbaikan apa yang harus kita lakukan agar produk kerajinan yang dihasilkan lebih berkualitas tentunya. Oke teman-teman, selanjutnya apa sih setelah finishing, setelah tahapan produksi selesai, kita selanjutnya adalah kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Nah, di sini adalah tahap akhir juga nih. Kemasan untuk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi hingga sampai ke konsumen. Nah, yang kedua juga kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Nah, material yang digunakan untuk kemasan beragam nih, bergantung pada produk yang akan dikemas. Seperti contoh pada gambar di samping, ada ukiran ya, ada topeng ya dengan dibungkus juga dengan kayu, ada juga wayang kulit ya, di packing atau dikemas dengan yang menarik juga supaya tampilannya juga bisa lebih menarik dan juga sebagai brand atau identitasnya. Baik teman-teman, itu adalah materi dari produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Nah, jadi kita sudah memahami ya bagaimana tahapan produksi tadi, ada 4 ya, tadi sudah dibahas. Dan kedua juga kita sudah membahas tentang perlengkapan K3-nya ya, keselamatan dan kesehatan kerja saat proses produksi. Dan yang terakhir tadi kita sudah membahas tentang kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Baik teman-teman, cukup sekian materi saya pada kali ini. Bagi teman-teman yang kebingungan atau masih belum jelas, silakan komen di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like video ini agar saya tetap semangat untuk upload video-video pembelajaran. Dan jangan lupa di subscribe dari channel saya agar channel saya terus berkembang dan bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.